Bagus ya negaranya. Ya, ini Swedia, bukan Indonesia. Negara yang makmur karena selalu merencanakan segala sesuatu. Negara yang penuh perhitungan dalam membangun sistem. Selalu Swedia. Swedia payung sebelum hujan. Tapi ternyata negara ini bisa goyang juga. Terjadi PHK besar-besaran tahun 2013 di sana. Perusahaan Ericsson dan maskapai SAS diantaranya. Swedia yang makmur dan menerima banyak pencari suaka dari negara lain akhirnya bergejolak. Penduduk asli bersih tegang dengan warga pendatang. Akhirnya kerusuhan tidak bisa dihindarkan. Swedia bisa rusuh. Ayo kita balik ke Indonesia. Emang kita pernah juga rusuh, diantaranya tahun 98. Tapi belakangan ini kita relatif aman. Ada demo buruh tapi tidak sampai serusuh yang terjadi di Swedia. Masih wajar mereka menuntut haknya. Orang Indonesia cenderung nerimo kok. Kalau di PHK mereka jaga warnet, jual pulsa, atau narik ojek. Orang Swedia nggak kepikir ya untuk narik ojek. Jual pulsa, untungnya kecil. Tapi kita lihat, mencari pulsa sudah lebih gampang dari mencari rokok saat ini. Menjamur di mana-mana. Mereka tidak dapat pekerjaan, tidak menuntut banyak kepada pemerintah. Mereka berjualan pulsa. Dan operator telekomunikasi diuntungkan dengan itu. Penetrasi pasar mereka terbantu keberadaan kios pulsa ini. Perkembangan dunia telekomunikasi tidak bisa dipungkiri dibantu oleh mereka. Tapi apa? Pulsa juga ada di sini, di ATM, di internet banking, dan di mobile banking. Kenapa sih bank tidak fokus di fungsi pendanaan saja? Kenapa harus ikutan berdagang pulsa? Bank kalau bangkrut selalu berlindung pada sesuatu yang namanya dampak sistemik. Sehingga pemerintah turun tangan dan memberikan bailout. Apakah pedagang pulsa dapat dana ini kalau mereka bangkrut? Apakah ada pedagang pulsa yang dapat bailout? Kalau ada, saya mau jadi pedagang pulsa. Kemudahan pelanggan. Marilah kita sesama masyarakat mau repot sedikit. Pemerintah jelas tidak peduli pada retailer ini, menurut saya. Kalau peduli pasti sudah dibenahi. Lalu kita punya kesempatan untuk lakukan kepedulian kita. Kita tidak perlu menunggu eksekusi pemerintah. Cukup kita lakukan, kita membeli dari mereka. Simple. Oke, saat kepepet gunakan terminal bank. Tapi secara prinsip harusnya bank memang menghentikan ini. Kredit rumah dan mobil contohnya. Penjualan mobil tetap dilakukan oleh dealer mobil atau developer rumah. Bank hanya mendanai. Kenapa urusan pulsa ini bank menjadi pelaku transaksi? Undang-undang perbankan melarang bank menjual asuransi. Makanya bank punya anak perusahaan untuk menjual asuransi. Tapi kenapa pulsa bank menjualnya langsung? Apakah mungkin bank akan membuat benda seperti ini? ATM vending machine yang terintegrasi. Atau istilahnya gesek ATM dan kita bisa jajan. Berapa warung, kelontong, minimarket bisa mati dengan benda ini? Kalau pulsa boleh, kenapa ini tidak? Toh sama-sama barang. Mengada-ngadakah kami? Tidak. Tidak ada yang mengada-ngada dalam bisnis. Semua bisa dilakukan. Jajanan nanti bisa berkembang ke kebutuhan pokok dan semua nanti bisa dijual di bank. Lihat, ini iTunes. Lihat musisi kita, musiknya dijual di iTunes. Nggak apa-apa. Tapi banggakah kita musik mereka dijual di luar negeri? Yang beli orang Indonesia juga, tapi di toko luar negeri. Oke, zaman memang tidak bisa dipungkiri berkembang. Tapi zaman dulu, membeli kaset masih di toko dalam negeri. Bahkan untuk kaset-kaset musisi luar negeri, tapi toko dalam negeri. Zaman tidak bisa dipungkiri, tapi kenapa toko-toko online kita tidak berkembang? Menurut kami karena payment gateway bank tidak dikembangkan semudah mungkin untuk retailer online terintegrasi dengan mereka. Bank malah ikutan dalam pasar retail. Legal melawan tidak anti modernisasi. Tapi fungsi pendanaan dan usaha yang didanai tidak boleh bersaing secara langsung dong. Artinya retail online harus ada.
harus ada, karena ini perkembangan zaman, tapi itu milik perusahaan lain dan bukan milik perbankan secara langsung. Sebagian retail online kita masih setengah jadi, masih cash on delivery. Kalau istilah Kaskus, COD kan. Karena bank ikutan pasar bukan retail, bukannya membenahi payment gateway. Perkembangan zaman tidak bisa dihindari. Oke, kita gunakan jalur bank, tapi sebenarnya itu salah. Kalau sudah ada retail online, kita prioritaskan dong retail online yang sudah terintegrasi dengan payment gateway bank dong tentunya. Khusus untuk masyarakat yang melek internet, mari kita dukung usaha-usaha seperti ini. Legal Melawan yakin banyak pengembang Indonesia bisa melakukan integrasi ke bank bila bank memang membuka channelnya seluas-luasnya. Seandainya pun kita tidak bisa lagi memiliki ATM dan belum ada retail online, kita butuh menelpon, butuh banget pinjam telepon tetangga. Kenapa? Zaman dulu kita seperti itu. Merepotkan? Ya, memang merepotkan. Tapi selama kita mau direpotkan balik, bukankah itu gotong royong? Semangat bangsa kita, semangat Bung Karno. Di era dia, DPR kita bernama DPR GR. Gotong royong. Kalau Anda mendebat kami, Anda sedang mendebat Bung Karno. Maaf ngeles. Mari kita lakukan apa yang kita percaya. Karena kebenaran tidak pernah mutlak. Kita protes dengan cara yang elegan, dengan cara yang modern, menggunakan sosial media. Dokumenter ini baru setengah jadi. Lengkapnya akan ada kita semua yang ikut gerakan ini. Lengkapi dokumenter ini. Ikut gerakan pertama dari Legal Melawan. Di seluruh ATM secara serentak pada 1 Maret 2015 jam 9 waktu Indonesia Barat. Pilih ATM yang terdekat dengan tempat tinggal kalian. Hari Minggu, anggap saja Car Free Day. Bagaimana? Gampang, tapi ada syaratnya. Hampiri ATM yang terdekat. 1. Jangan ganggu nasabah yang sedang bertransaksi. 2. Jangan masuki area privat bank, termasuk bilik ATM, cukup di trotoar atau di depan ATM atau di area parkir jika ada. 3. Tidak perlu memaksa orang untuk membeli pulsa, cukup menggunakan kaos atau poster bertuliskan nada yang santai saja. Pilih bisa dengan bahasa daerah, kalau dengan bahasa Indonesia. Kalau ke ATM untuk urusan perbankan silakan. Kalau untuk beli pulsa ke kami saja. Legal Melawan. Tadinya kami akan memberikan daftar brosur. Tidak jadi kami berikan karena takutnya itu gerakan kami dianggap promosi brosur tertentu. Banyak brosur di kota kalian, atau beli saja dari retailer, bisa fisik ataupun elektronik. Dokumentasikan gerakan kawan-kawan, bisa dalam bentuk foto, selfie. Nanti kami akan tayangkan di media sosial dengan hashtag Legal Melawan. Lebih baik lagi jika bisa rekam video untuk menyusun dokumenter ini. Jika ada pelanggan yang bisa diwawancarai, lebih bagus. Tapi jangan maksa. Orasi saja. Orasi selfie boleh. Sebaiknya datang berdua atau lebih, biar nggak bete kalau nggak ada yang beli. Orasi soal apa yang ada dalam manifesto ada di blog kami. Print, sambil baca tidak apa-apa. Tidak perlu ada masa. Cukup pandangan ke kamera dengan latar belakang bank atau ATM. Tapi ingat, jangan ganggu ranah privat. Tetap dijaga. Video diupload ke YouTube, Twitter, Vine mungkin bisa, tapi terlalu pendek mungkin ya. Dengan mention akun Legal Melawan, agar bisa kami monitor serta bantu penyebarannya dan akan kami kompilasi. Mari bergerak. 1 Maret 2015 di ATM-ATM terdekat di tempat tinggal kalian. Hari Minggu anggap Car Free Day jam 9 waktu Indonesia Barat. Oke, salam damai dari Legal Melawan.